Shalom Ibu Bapak, sahabat Terang Hidup yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan itu sangat penting buat kita. Mengapa? Karena hidup kita di dunia ini sementara. Tapi kehidupan kekal kita diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang bersedia membuka diri dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan untuk itu kita harus sangat berterima kasih. Kita juga bersyukur hari ini kita boleh bertemu dan membahas tema penting, yaitu ini studi kasus. Bos saya itu jahat, Pak. Dia bermain pajak. Bos saya itu kalau ngomongnya kasar, kadang-kadang pelin-pelan, kadang-kadang emosional dan sangat tidak baik. Ya, suka menghina orang. Apakah yang harus lakukan? Apakah harus berhenti kerja karena itu situasinya? Ya, saya baca satu ayat dari 1 Samuel pasal 3. Kita baca ayat 1 dan ayat yang ke-13. Saya baca buat kita. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Ya, jadi ketika kita melihat teks ini, maka kita melihat ada beberapa catatan penting untuk menjawab studi kasus tadi. Yang pertama, bahwa Samuel itu diberitahu oleh Tuhan tentang kesalahan Imam Eli dan anak-anaknya. Yang pertama, bahwa Imam Eli itu udah dikasih tahu oleh Tuhan, itu pertama. Apa yang dikasih tahu? Ini kontennya. Yang kedua, bahwa anak-anaknya itu menghujat Allah. Ini fatal sekali. Harusnya ini hukum mati kalau menghujat Allah. Ya, banyak kasus dihukum mati tapi nggak jelas. Ya. Nah, tapi ini kita melihat Imam Eli membela karena itu anaknya. Ya. Dan yang ketiga, ia tidak memarahi mereka. Ini hal yang penting. Imam Eli sangat penting posisinya. Ada banyak kasus terjadi di Indonesia. Orang udah menghujat keyakinan orang, menyalahkan, menghina. Jelas sekali. Dan sudah dilapor berkali-kali. Tapi polisi seperti diam. Tapi di pihak lain yang minoritas begitu cepatnya diresponnya. Jadi mayoritas seolah menindas aparat untuk memaksa melakukan apa yang mereka harapkan. Bahkan kalaupun tidak salah, mereka paksa untuk salah. Dan ini yang saya bilang tidak benar. Ini yang terjadi pada Imam Eli. Dia tahu anak-anaknya bersalah, dia tahu betul. Polisi juga harus tahu beberapa orang yang menghujat keinginan orang, mengkafir-kafirkan dengan begitu jahatnya, tapi belum ada tindakan. Imam Eli juga sama, dia sudah tahu bahwa anaknya jahat, menghujat Allah, tapi bahkan dia tidak memarahi mereka. Dan ini membuat Tuhan begitu kecewa dengan Imam Eli. Hal yang kedua ialah saya baca dari ayat yang ke Efesus pasal 6 ayat yang ke-5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, bagian kita adalah kita belajar untuk taat, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu poinnya. Jadi terlepas bos kita itu begitu kasar. Ada seorang mengatakan, Pak, di satu pelayanan bos saya itu kasarnya minta ampun. Mungkin seperti Imam Eli. Dia inginkan anak-anaknya yang menggantikan dia. Dan kami pekerja-pekerja itu gak dianggap sama sekali. Seringkali dia mengintervensi pelayanan kami. Dan suka menegur di depan orang sampai kami malu sekali. Harusnya dia jangan menegur di depan jemaat. Dia panggil dan bicara. Tapi dia kayak mengumbar kesalahan kami. Sehingga kami begitu malu dan tidak punya harga diri. Padahal itu bukan kesalahan juga. Apa yang harus kami lakukan? Saya mengatakan tetap melakukan bagian kalian dengan baik. Tetap taat dan hormati dia. Terlepas dia punya kesalahan. Nah, ini seperti Samuel. Samuel tetap menghormati Imam Eli. Karena itu hierarkinya begitu. Bahwa Imam Eli bersalah dan Tuhan sudah menegur, itu urusan Tuhan. Dan ketika satu peristiwa, ketika tabut Tuhan dirampas, Imam Eli yang umurnya 98 tahun tiba-tiba mendengar kabar bahwa tabut Tuhan dirampas dan Israel sudah melarikan diri. Dia jatuh dari tempat duduknya dan batang lehernya patah. Nah, Tuhan yang berusaha dengan Imam Eli, bukan dengan kita. Jadi kalau kita berbuat baik, kita melakukan bagian kita,
Kita hormati dia sebagai pemimpin kita. Itu lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita hormati dia, kita respect dia sebagai bagian kita pada seorang pemimpin. Kalau dia jahat seperti Imam Eli, sudah diberitahu oleh Tuhan, tapi dia keras kepala. Tuhan sudah memberitahu dengan serius, tapi dia tidak mendengar. Dia bahkan tidak memarahi kedua anaknya. Artinya dia kompromi. Maka urusannya bukan lagi urusan kita, tapi urusan Tuhan. Urusannya bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Artinya Alkitab memberitahu kepada kita bahwa lakukan saja bagian kita sebagaimana mestinya. Dan urusan dia, biar aku yang men-take over. Biar Tuhan yang berurusan dengan pemimpin kita. Seperti Tuhan berurusan dengan Saul. Daud tidak berani menyentuh Saul walaupun dia punya 2 kesempatan kalau mau dia membunuh Saul. Tapi Daud tidak berani menyentuh Saul yang juga diurapi oleh Tuhan seperti dirinya. Ketika dia tahu bahwa Saul bersalah, dia tidak mau mengeksekusi sendiri, membalas dengan caranya sendiri. Walaupun dia sudah diurapi menjadi raja, tapi dia menghormati kelautan Allah sebagai hakim. Jadi pada waktunya, mungkin 17 tahun lebih, baru Tuhan mengeksekusi kesalahan dan dosa Saul. Dia mati terbunuh setelah 4 anaknya mati di pertempuran. Iya, jadi baik Samuel, ya baik Melkisua dan Aminadab itu mati, dan Saul juga bunuh diri di sana. Jadi ketika itu terjadi 17 tahun kemudian, maka Tuhanlah yang berurusan dengan Saul, bukan Daud. Daud tidak mau menyentuh Saul karena itu di luar koridornya, bukan bagiannya. Dan dia juga tidak berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Tapi bagaimana Saul bermasalah? Itu urusan Tuhan yang mengurapi Saul. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan pemimpin kita kalau dia jahat. Tapi bagian kita adalah kita hormati dia, kita melakukan bagian kita, karena itu yang seharusnya. Urusan dia bukan urusan kita, karena Tuhan yang adil akan melihat itu dan berurusan dengan dia. Seperti Tuhan berurusan dengan Saul dan juga berurusan dengan Imam Eli, yang karena kesalahan anak-anaknya dia lebih mendengar anak-anaknya daripada dia mendengar apa yang Tuhan katakan, dan urusan itu dengan Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita sabar dan berdoa buat dia. Ya, bagaimanapun juga dia pemimpin kita. Salah benar, saya sudah bilang tadi, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita belajar untuk berdoa bagi dia dan sabar. Mengapa? Karena waktunya bukan waktu kita. Waktunya bukanlah waktu dia, tapi waktunya adalah waktu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berlaku adil bagi siapapun. Tapi ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-8, sangat penting saya baca. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ini ayat ini luar biasa. Tuhan katakan, lakukan aja bagian kamu, karena kalau you berbuat baik dan benar di mataku, maka kamu akan menerima balasan dari Tuhan. Nah, di sini kita punya satu jaminan yang lain, bahwa ketika kita melakukan apa yang baik, terlepas bos kita bermasalah, kita mendoakan dia dan sabar saja. Kita berharap yang terbaik buat dia, yaitu dia menjadi sadar dan menjadi pemimpin yang baik. Itu harapan kita, itu doa kita. Jangan mencaci maki, jangan kita mau nyumpahi, ini bos kayak gini, udahlah cepat mati. Jangan, kalau dia cepat mati kamu kerja di mana? Ini atasan saya ini rohaniwan tapi nggak rohani. Biarlah Tuhan bertindak seperti Tuhan bertindak kepada Imam Eli. Nggak boleh, itu nggak boleh jadi doa kita. Doa kita lah, Tuhan jam matinya, Tuhan urapi dia, Tuhan sadarkan dia, Tuhan berkati dia dan keluarganya, Tuhan tolong ya ubahkan, Tuhan tolong sadarkan, Tuhan tolong beritahu dia dengan cara Tuhan untuk kebaikan dia dan kami semua. Tapi kita tidak boleh berharap atau menyumpahi dia cepat mati. Ini kapannya bos saya cepat mati supaya saya jadi bos? Nggak boleh begitu. Motif kayak gitu justru Tuhan nggak suka. Jadi berdoa saja untuk dia. Ya, sabar saja untuk dia. Karena kita katakan di ayat yang ke-8 tadi dari Efesus pasal 6, bahwa setiap orang, siapapun, Anda, saya, siapapun, mau merdeka, mau orang tidak merdeka, mau budak atau tuan, siapa saja yang berbuat baik, siapa saja yang buat benar, siapa saja. Entah kita pribadi, kepala keluarga, pendeta, apakah kita pemimpin, apakah kita punya jabatan penting, siapa saja, berlaku bagi siapa saja yang berbuat baik di mata Tuhan, Tuhan akan sediakan upah. Jadi ini tantangan kita. Kita kan bisa terpancing berbuat jahat.
Atasan kayak gini kita geser aja lah. Kita bikin kelompokan untuk rapat. Kita pecat dia. Jangan. Kita melakukan mosi tidak percaya. Jangan. Kerja aja dengan baik. Karena pada waktunya, ya Tuhan akan berusaha dengan dia. Berdoa saja dan sabar. Mengapa? Karena pada waktunya, biar Tuhan yang bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, kita terbebas dari roh menghakimi. Kita terbebas daripada membalas dendam. Atau kita terbebas melampiaskan ambisi kita atau hasrat kita untuk menjatuhkan dia. Jangan menjatuhkan orang. Biarlah Tuhan yang berusaha dengan dia. Entah Tuhan jatuhkan dia, Tuhan pecat dia, atau yang lain. Itu bukan harapan dan bukan doa kita. Itu bukan tujuan dan maksud kita, apalagi upaya kita. Sama sekali tidak. Kalau dia jatuh, tidak terkait dengan saya. Kalau dia bermasalah, tidak terkait dengan saya. Malah saya berdoa supaya Tuhan berkati dia kok. Saya berdoa supaya Tuhan menyerahkan dia. Bukan supaya dia jatuh. Sama sekali tidak. Dan pun Tuhan tahu apa yang kita doakan adalah yang terbaik buat dia. Yang keempat, saya ingin mengatakan kepada kita, lakukanlah untuk Tuhan. Dia untuk manusia. Bukan untuk manusia. Lakukan untuk Tuhan dan tidak untuk sekedar buat dia. Mengapa? Karena itu nasihat firman Tuhan kepada kita dalam Kolose. Lakukanlah untuk Tuhan. Di negeri kita banyak sekali orang, ya katakanlah penceramah agama yang suka memecah belah. Banyak. Banyak sekali penceramah agama yang suka menjelekkan keyakinan orang. Banyak. Banyak sekali penceramah agama yang suka mengkafir-kafirkan orang. Banyak. Dan ceramah-ceramah mereka bisa memecah bangsa. Bisa merusak persatuan dan kesatuan. Apa respon kita? Beberapa orang melapor, ya itu hak mereka dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Kita bisa melapor. Tapi ada orang juga memilih untuk kita berdoa buat dia. Saya memilih yang kedua. Saya memilih berdoa buat dia. Saya mendengar banyak sekali ceramah Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, yang menurut hemat saya tidak seharusnya Ustadz seperti itu mengucapkan kata-kata itu. Tetapi saya tidak membenci dia. Saya sama sekali tidak dendam kepada dia. Saya doakan dia. Saya berkati dia. Tujuan saya adalah supaya Tuhan memberkati hidupnya. Seperti apa bentuknya, biar Tuhan yang memberkati hidupnya. Saya tidak punya hak untuk menjustifikasi dia. Kalaupun apa yang dikatakan tidak cocok, atau saya rasa tidak seharusnya. Tapi saya tidak tertarik. Saya tidak tergoda untuk turun ke jalan dan demo. Tidak. Sebagai seorang akademisi saya tidak akan lakukan itu. Tapi saya sebagai seorang rohaniwan berdoa untuk itu. Saya tidak punya dendam atau iri hati atau kemarahan. Tapi saya berdoa karena saya mengasihi dia. Saya mendengar banyak sekali ceramah-ceramah seperti Habib Rizki. Saya dengar. Tapi sebagai seorang akademisi dan seorang hamba Tuhan, saya juga berdoa buat dia. Karena apa? Karena saya mengasihi dia. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dia juga. Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi Abdul Somad? Sangat mengasihi. Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi Habib Rizki? Sangat mengasihi dia. Saya tidak lebih dikasihi oleh Yesus dibandingkan Abdul Somad atau Habib Rizki. Tidak. Saya dan mereka sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi saya tidak berhak menghakimi dia. Bahkan ketika ceramahnya sepertinya kurang pantas. Tapi saya tidak bermaksud untuk menghakimi dia. Tidak ada hati saya untuk menghakimi atau turun ke jalan dan demo. Tidak ada gunanya buat pikiran saya. Tapi saya akan berdoa buat dia. Memohon Tuhan Yesus yang mengasihi dia, memberkati hidupnya. Memberkati keluarganya. Memberkati pelayanannya. Dan kalau Tuhan Yesus memberkati, pasti indah endingnya. Pasti baik endingnya. Dan partisipasi saya bukan saya mengkritik. Tetapi saya berdoa buat dia. Untuk apa? Bukan kebaikan saya. Tapi untuk kebaikan dia. Dan bicara kebaikan, hanya Yesus yang tahu apa yang menjadi kebaikan buat dia. Saya tidak berhak sekali lagi menghakimi siapapun. Saya tidak marah. Tapi saya mengangkat tangan dan memberkati orang-orang seperti itu. Karena saya tahu mereka pun dikasihi dan disayangi oleh Yesus. Yesus mati juga buat mereka. Jadi saya tidak bisa melampaui kasih sayang Yesus kepada mereka. Hal yang terakhir menutup renungan saya ini, saya mengatakan begini. Jangan tergoda untuk membenci atasan kita. Jangan tergoda untuk membalas dengan cara seperti dilakukan. Jangan memarahi, jangan menyumpahi atau melakukan kudeta. Jangan juga provokasi orang untuk bersama-sama
menggulingkan dia atau mengajukan mosi tidak percaya. Jangan. Kita bisa lakukan itu dan bisa sekali lakukan itu. Tapi saya nasihati jangan. Mengapa? Biarlah kita melakukan bagian kita dengan baik seperti itu Tuhan. Lakukanlah bagian kita dan berdoa buat dia. Sabarlah. Mengapa? Sebab biarlah Tuhan yang adalah hakim yang adil, yang bertindak tepat buat dia, tapi tidak untuk kita. Jangan mencemarkan diri kita dengan menumpahkan darah, atau jangan mencemarkan hidup kita, panggilan kita, dengan melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang dia lakukan. Saya dan dia sama-sama buruk, tetapi satu hal yang penting adalah mari doakan dia dan mari kita berkati dia. Supaya apa? Supaya tangan Tuhan turun dan memberkati, menjamah hidupnya. Itu jauh lebih penting dan bermakna daripada kita melakukan hal yang lain di luar itu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.